Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Randy Febriansyah dan kelompok-kelompok saya akan menjelaskan tentang pohon-pohon yang berjudul bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan bioteknologi itu apa dan ada macamnya, yaitu dua di sini, konvensional dan modern. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bioteknologi itu apa. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan lain-lain untuk produk makhluk hidup. Nah, mengapa kok mikroorganisme ini dibutuhkan dalam bioteknologi? Yang pertama yaitu mudah didapatkan, yang kedua perkembangannya sangat cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ini bioteknologi yang jadul lah, secara alami menggunakan bahan-bahan praktis atau ditambahkan. Yang kedua, bioteknologi modern. Nah, beda dengan bioteknologi konvensional. Bioteknologi modern ini membutuhkan biaya-biaya yang cukup tinggi atau relatif mahal dan dilakukan di dalam lab dan membutuhkan secara cepat, tidak lama seperti bioteknologi konvensional. Nama aku Syafraizah Nisa. Jadi di sini aku bakal menjelaskan tentang bioteknologi modern, yaitu antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal itu apa sih? Sebelumnya kita pasti tahu kan antibodi itu apa. Nah, antibodi adalah sel imun, dimana dia adalah sel imun tubuh kita. Misal contohnya kayak aku ada penyakit nih, di awal penyakitku itu aku merasa sakit banget. Tapi kemudian di kedua kalinya aku punya penyakit itu aku gak bakal sakit karena aku udah punya antibodi. Karena tubuhku udah menghasilkan antibodi, di mana antibodi itu namanya limfosit B. Terus kemudian bagaimana sih cara pembuatan dari antibodi monoklonal sendiri itu? Nah, di sini itu menggunakan bahan dari tikus. Jadi tikusnya nanti itu bakalan disuntikin antigen. Nah, kenapa kok disuntikin antigen? Antigen dari penyakit, dimana walaupun tikus itu kecil, tapi saat dia disuntikin si antigen tadi itu, dia bakalan jadi bakalan kuat dan bisa memproduksi antibodi sendiri. Terus kemudian antigen tadi itu akan bisa disebut dengan sel limfanya tikus bakalan diambil. Terus disinilah terjadi yang namanya teknik hibridoma. Nah, teknik hibridoma itu apa sih? Teknik hibridoma itu adalah penggabungan penggabungan sel yang berasal dari dua organisme yang sama atau yang berbeda. Nah, di sini itu penggabungannya itu apa sih? Penggabungannya adalah sel limfa dengan sel mieloma, yaitu sel kanker. Loh, kenapa kok digabung sama sel mieloma atau sel kanker? Karena sel kanker itu punya ciri-ciri. Yang pertama, dia adalah aktif membelah. Jadi gunanya adalah biar si limfanya tikus tadi itu digabungin sama sel kanker agar dia cepat membelah dan bisa menghasilkan banyak sel antibodi gitu. Terus kemudian setelah didifusikan itu tadi bakalan dicek mana yang bakal kayak dikumpulin gitu, sel-selnya dicek mana yang paling unggul. Kemudian setelah dicek bakalan dibotolin dan jadilah yang namanya antibodi monoklonal. Nah, sebelumnya antibodi monoklonal itu apa sih? Antibodi monoklonal itu adalah antibodi yang bekerja secara efektif kalau misalkan dia itu menyerang satu penyakit yang spesifik. Jadi misal contohnya kita kan udah mau kayak persiapan buat UTBK, kita kan nggak langsung sehari itu langsung belajar 7 subtes, pasti kan harus bertahap. Nah, itulah cara kerjanya antibodi monoklonal. Jadi lebih efektif kalau misalkan menyerang satu penyakit yang spesifik. Perkenalkan, nama saya Yuda Sabda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang roti dan tempe. Nah, yang pertama itu roti. Roti bahan utamanya itu ada tepung terigu, air, gula, garam, dan ragi, Saccharomyces cerevisiae. Nah, roti itu merupakan contoh makanan yang memiliki karbohidrat yang sangat tinggi. Dan menariknya, roti itu merupakan bioteknologi konvensional. Proses pembuatan roti dengan teknik bioteknologi itu menggunakan ragi sebagai fermentasinya. Selama proses fermentasi, ragi akan mengubah gula dan karbohidrat menjadi gas karbon dioksida dan alkohol. Nah, gas CO2 ini yang akan menyebabkan adonan roti akan mengembang. Nah, yang selanjutnya itu proses pembuatan roti dengan teknologi fermentasi. Yang pertama, siapkan bahan seperti tepung terigu, air, gula, garam, dan ragi. Nah, selanjutnya campurkan semua bahan tadi hingga menjadi adonan yang sangat elastis. Nah, setelah itu biarkan adonan selama 3-6 jam untuk melakukan fermentasi. Nah, yang selanjutnya setelah difermentasi, adonan tadi dibagi
dan dibiarkan lagi selama 3-26 menit. Lalu tuangkan adonan ke loyang dan siap dipanggang menjadi roti. Yang selanjutnya tempe. Tempe itu bahan utamanya kedelai. Nah, tempe itu juga merupakan contoh produk hasil berikutnya di konvensional yang dihasilkan dari fermentasi kedelai menggunakan jamur Rhizopus sp. Nah, jamur ini dapat membentuk benang-benang berwarna putih halus yang dapat menyatukan kedelai menjadi tempe. Selama proses fermentasi, tempe menghasilkan enzim yang memecah protein dan lemak menjadi asam amino dan asam lemak. Nah, yang selanjutnya tahapan-tahapan pembuatan tempe dengan teknik fermentasi. Yang pertama, kedelai itu dicuci dan direndam selama 6-12 jam. Setelah itu kedelai diangkat dan dikeringkan. Nah, yang selanjutnya kedelai diberi ragi dan diratakan dalam bungkus plastik dalam pisang atau plastik yang tidak ada udaranya. Nah, setelah itu kedelai dibiarkan sampai 24 hingga 48 jam hingga kedelai tadi menyatu menjadi tempe. Saya Muhammad Kamal Ramadan, nomor absen 23. Saya akan menjelaskan tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi oleh gen asing. Nah, tanaman transgenik ini dilakukan 3 cara, yaitu tembakan mikroproyektil dengan menggunakan perantara yaitu Agrobacterium tumefaciens, sama 3 yaitu elektroporasi. Nah, yang pertama dengan tembakan mikroproyektil yaitu menembakkan seperti menembak ke dalam sel tumbuhannya yang terisi oleh DNA yang asing itu. Berikutnya adalah dengan Agrobacterium tumefaciens. Nah, Agrobacterium T ini disisipi oleh gen asing yang akan dimasukkan ke jagungnya tanamannya. Biasa sering dipakai di padi. Nah, gen ini akan menukar di dalam situ ya. Oke, hasil yang 3 adalah elektroporasi, yaitu sel itu akan disetrum, terus habis itu selnya pecah. Nah, pas sel pecah ini akan menjadi protoplas, kalau salah namanya, yaitu sel yang tidak memiliki dinding sel. Nah, habis itu untuk dimasukin gennya dikejut lagi sedikit lagi, just untuk membuka pori-pori dalam selnya agar bisa dimasukkan DNA-nya. Nah, contohnya yaitu ada 1 jagung yang sering dimasukin gen toksin BT, yaitu Bacillus tenanana gitulah. Saya kasih tulisannya sini. Nah, itu gen toksin ini akan disisipi di dalam tanaman jagung ini. Nah, jagung ini tidak akan dampak efek samping atau penyakit apapun. Nah, nanti yang makan akan dapatkan rasa toksinnya dari bakteri itu, dari DNA itu, sehingga akan mengurangi hama dari tanaman tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asinan. Asinan ini adalah salah satu produk hasil fermentasi yang menggunakan bahan dasar buah atau sayur. Asinan ini sedikit mirip dengan rujak. Bedanya jika rujak menggunakan buah dan sayur yang segar, sementara asinan menggunakan buah dan sayur yang telah mengalami proses fermentasi. Fermentasi yang terjadi pada asinan adalah fermentasi spontan karena kita tidak menambahkan starter apapun. Untuk bakteri yang ada pada fermentasi ini yaitu bakteri Lactobacillus mesenteroides dan Lactobacillus pertussis. Untuk pembuatannya sendiri sangat mudah. Buah dan sayur yang kita gunakan sebagai bahan kita cuci, kita bersihkan, lalu kita rendam pada air juga selama 5 jam. Setelah itu kita bisa tambahkan bumbu atau potongan cabai sesuai selera, dan setelah 5 jam kita sudah bisa mengonsumsi asinan yang kita buat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Darmawan, absen 26. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cuka yang termasuk bioteknologi konvensional. Jadi sebelumnya cuka itu memiliki nama lain asam asetat. Cuka juga memiliki rumus kimia yaitu CH3COOH. Cuka juga termasuk asam karbosilat. Terus cuka itu berasal dari fermentasi ekstrak alkohol yang mengandung buah-buahan atau pati dengan bakteri Acetobacter aceti. Terus cuka juga mengalami 2 tahapan fermentasi. Yang pertama mengubah gula menjadi alkohol,
dibantu dengan Saccharomyces cerevisiae. Terus yang kedua itu mengubah alkohol menjadi asam asetat dibantu dengan bakteri Acetobacter aceti. Terus tahapannya cuka itu di sini saya akan membuat contoh cara membuat cuka apel. Jadi yang pertama itu lakukan gula dengan air, terus habis itu yang kedua masukkan buah apel ke dalam wadah. Terus yang cairan gula ini, air gula ini lakukan gula, terus dimasukin di wadah yang berisi apel. Terus ditutup pakai serbet, ditunggu selama semingguan lah, seminggu 2 minggu. Nah kalau udah setidaknya tuh sehari sekali diaduk. Terus habis itu kalau udah cairannya agak kecoklatan itu disaring, jadi tinggal cairannya aja. Terus ditunggu selama 2 minggu sampai sebulan. Kalau udah 2 minggu sebulan bisa dipindahin ke wadah kaca, terus nanti dimasukin ke dalam kulkas. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan interferon dan vaksin yang menggunakan teknik rekayasa genetik. Yang pertama adalah interferon. Interferon ini menggunakan teknik rekayasa genetik, sebab itu namanya menjadi interferon rekombinan atau interferon buatan. Jadi apa itu interferon? Secara garis besar interferon adalah protein alami yang diproduksi oleh sel tubuh manusia, yaitu sel imun, sebagai respon terhadap infeksi suatu virus atau penyakit. Nah, seringkali interferon dalam tubuh manusia itu tidak mencukupi untuk melawan virus tersebut. Makanya manusia menggunakan atau memanfaatkan bioteknologi untuk membuat interferon buatan. Salah satunya ini, interferon buatan pakai teknik rekayasa genetika. Jadi pembuatannya yang pertama itu kita ambil dulu dan interferon dari manusia, yaitu interferon alfa, beta, dan gamma. Kemudian interferon manusia ini nanti dimasukkan ke plasmid. Plasmid itu adalah semacam pembawa gen gitu. Lalu plasmid yang berisikan gen interferon dari manusia ini nanti bakalan disisipkan ke sel inang. Sel inangnya itu bisa seperti bakteri, Escherichia coli, kalau enggak sel mamalia. Kemudian sel inang ini kita taruh di tempatnya steril supaya dia bisa memproduksi sel interferon buatan tersebut. Terus hasil produksi si sel inang ini disebut protein interferon rekombinan. Hasilnya nanti sebelum diproduksi kita harus ekstrak dulu karena masih ada komposisi yang lain dari sel inang tersebut. Kalau sudah nanti baru diformulasi, baru dikemas. Kemudian yang kedua ada vaksin. Jadi vaksin itu adalah alat biologis yang membantu tubuh manusia untuk mengenali virus atau patogen dari antigen yang ada dalam si vaksin tersebut. Di sini kan dikatakan vaksin itu pakai teknik rekayasa genetik. Pembuatannya itu nggak jauh beda sama si interferon. Bedanya itu di bahannya. Kalau si vaksin ini pembuatannya pakai antigen dari patogen tertentu. Misal dari virus COVID nanti ambilnya itu dari orang yang sudah terkena COVID, itu diambil antigennya. Antigen itu apa? Antigen itu bagian patogen yang berfungsi untuk merangsang sel imun agar mengenali si patogen tersebut. Cara pembuatannya sama. Yang pertama, ambil antigen dari virus atau patogen, kemudian nanti disisipkan ke plasmid. Kemudian setelah disisipkan, baru dimasukkan ke dalam sel inang. Sel inang nanti diproduksi, setelah diproduksi diekstrak, baru diformulasi. Setelah diformulasi baru dipasarkan. Ya, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Sabita Rahma, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teknik bioteknologi, yaitu cloning. Nah, cloning itu adalah teknik untuk membuat embrio atau individu baru reproduksi secara genetik dengan menggunakan kode DNA makhluk tersebut. Nah, proses ini terjadi secara aseksual. Nah, penemu dari cloning ini adalah Keith Campbell dari Skotlandia. Manfaat dari cloning ini adalah untuk menghasilkan makhluk hidup yang lebih baik atau mengembangkan unggul suatu organisme, mengatasi infertilisasi, terus mengobati penyakit dengan cara transplantasi sel dengan mengubah sel genetiknya.
Nah, terus jenis cloning ini ada dua, yaitu pertama transplantasi embrio sama pemisahan embrio. Nah, transplantasi embrio ini dengan cara menggabungkan dua sel. Yang pertama itu sel somatik dengan sel ovum yang tanpa inti sel ini. Nah, saya akan mengambil contoh yaitu domba doli. Nah, proses pembuatan domba doli ini pertama itu dengan cara mengambil sel somatik yaitu sel kelenjar mamae dari domba King Dorset. Nah, setelah itu sel ini akan dibiarkan tidak diberikan nutrisi agar berhenti membelah dan diambil inti selnya saja. Nah, terus yang kedua itu mengambil sel telur dari domba blackfish. Nah, sel telur domba blackfish ini akan diambil inti selnya dan akan menjadi ovum tanpa inti sel. Nah, setelah itu dua sel ini digabungkan di suatu tempat. Nah, agar mereka mau bergabung itu mereka dikasih tenaga listrik. Nah, setelah itu mereka akan bergabung dan menjadi embrio. Nah, setelah menjadi embrio dia akan dititipkan di induk titipan dan setelah itu lahirlah domba doli. Nah, domba doli ini hanya persis dengan salah satu induknya yang blackfish, yang King Dorset tadi yang mendonorkan sel somatiknya. Nah, setelah itu domba doli ini hanya bertahan 4 tahun karena dia kena penyakit artristik. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan jenis cloning yang kedua yaitu pemisahan embrio. Nah, pemisahan embrio ini dengan cara untuk memperbanyak embrio dengan cara memisahkan embrio di awal perkembangannya. Nah, prosesnya itu dengan yang pertama itu fertilisasi in vitro. Nah, fertilisasi in vitro itu dengan cara sel telur sama dibuahi oleh sel sperma secara in vitro. Nah, in vitro itu dibuahi tapi di luar tubuh, jadi kayak di wadah gitu, terus ditaruh sel telur sama sel sperma. Nah, setelah itu dia akan berkembang menjadi zigot akan berkembang menjadi embrio. Nah, yang kedua itu dengan pemisahan embrio ini. Pemisahan embrio ini dengan cara embrio yang telah menjadi blastomer akan dipisah menjadi beberapa. Nah, setiap pemisahan embrio ini masih memiliki kemampuan untuk berkembang secara identik. Nah, setelah berkembang dia akan dititipkan ke induk titipan ini. Nah, setelah itu dia akan lahir menjadi domba yang persis secara genetik dengan dua induknya atau kombinasi dua induk tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan dari dua jenis cloning ini. Nah, yang pertama itu transplantasi embrio ini tidak membutuhkan sel sperma, sedangkan yang pemisahan embrio ini membutuhkan sel sperma. Nah, yang kedua yaitu hasilnya. Nah, hasil dari transplantasi embrio ini hanya persis dengan salah satu induknya yang mendonorkan sel somatik tadi. Nah, terus yang kedua yaitu yang pemisahan embrio ini memiliki kemiripan dengan dua induknya. Nah, kekurangan dari teknik cloning ini adalah kegagalan yang tinggi karena kelainan plasenta, kardiovaskular, dan pernapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Guna, Mensa MIPA 9. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mentega. Nah, mentega ini termasuk bioteknologi konvensional. Kenapa kok masuk bioteknologi konvensional? Karena melalui proses fermentasi. Nah, kapan proses fermentasi pada mentega? Saat kita memisahkan antara air dan lemaknya. Karena susu itu ada dua zat, yaitu air dan lemak. Nah, gimana cara kita memisahkannya? Dengan bakteri. Apa bakterinya? Bakterinya itu adalah Lactobacillus casei. Nah, kapan kita pisahkan? Jadi tahapnya kita itu panaskan dulu, kita godok dulu. Kita akan membunuh bakteri-bakteri yang belum tahu itu jahat atau tidak di susu sapi tersebut. Kita panaskan, setelah kita panaskan baru kita tambahkan bakteri Lactobacillus casei tersebut. Kita bisa menggunakan produk Yakult, yang dimana di Yakult itu ada bakteri tersebut. Nah, setelah setelah lemak dan air dipisahkan, air kita saring. Nah, mentega itu terbuat dari lemak si susu sapi tersebut. Nah, sekian dari pembahasan mentega saya. Perkenalkan, nama saya Pak Yudi Agung, usia 21. Nah, ini saya mau menjelaskan teknologi kultur jaringan. Nah, apa sih kultur jaringan itu? Kultur jaringan itu adalah teknik perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan cara memanipulasi jaringan tumbuhan secara aseptik. Nah,
kulit jaringan ini termasuk adalah bioteknologi modern. Kenapa? Karena di dalam kulit jaringan ini menggunakan teknologi alat-alat yang canggih dan tidak menggunakan mikroorganisme secara langsung. Nah, di kulit jaringan ini ada beberapa proses. Yang pertama inisiasi. Di sini kita mengambil explant. Explant itu bagian kecil dari tumbuhan yang memiliki sifat totipotensi. Nah, apa sih totipotensi? Totipotensi di sini memiliki arti yaitu kemampuan sel berkembang untuk membentuk tumbuhan baru atau induk baru. Nah, contoh explant itu apa aja? Yang pertama bisa akar, daun, terus tunas, terus juga bisa batang. Nah, lalu di proses yang kedua ada proses sterilisasi, di mana explant dan media ini harus disterilkan dahulu, media, alatnya, terus explant juga harus dibersihkan semua. Karena di sini kulit jaringan mengandalkan steril, harus steril. Karena kalau terkontaminasi sedikit itu sudah gatal. Lalu ada di proses multiplikasi, explant dimasukkannya dalam inkubator, lalu berkembang menjadi kalus. Kalus itu semuanya adalah sel tumbuhan yang berdiferensiasi. Kalau berkembang menjadi plantlet, plantlet ini tumbuhan kecil yang sudah memiliki akar dan daun. Nah, setelah di proses multiplikasi, kita masuk ke proses aklimatisasi. Nah, di sini tumbuhan dari lab dipindahkan ke dalam greenhouse. Sebenarnya untuk mereka beradaptasi sama lingkungan sebelum yang akhirnya mereka ditaruh di. Nah, untuk kekurangannya yang pertama, kulit jaringan ini mahal karena menggunakan alat yang canggih. Terus juga vitamin-vitamin untuk proses kulit jaringan ini juga harus rutin, membutuhkan banyak vitamin. Lalu rumit, gitu. Jadi harus dilakukan oleh ahli. Perkenalkan, nama saya Jaya Ginta Wadani, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang fermentasi. Apa sih itu fermentasi? Fermentasi itu proses di mana bahan pangan yang diubah menjadi zat pangan lain, produk lain. Nah, ini diproses dengan bantuan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini ada 3, ada bakteri, jamur, sama ragi. Untuk proses fermentasinya, biasanya ini nanti mikroorganismenya bekerja untuk memecah senyawa organik dan menghasilkan produk jadi alkohol, asam atau gas. Nah, proses fermentasi ini ada 2 macam, ada fermentasi alkohol sama fermentasi asam. Nah, fermentasi alkohol ini ragi yang mengubah gula menjadi alkohol. Kalau asam laktat ini bakteri mengubah gula menjadi asam laktat. Apa sih manfaatnya buat fermentasi? Itu bisa meningkatkan cita rasa dalam panganan, terus dapat meningkatkan dan membantu pencernaan, dan juga biasa digunakan untuk produk industri seperti obat-obatan dan lain-lain. Nah, selanjutnya, perkenalkan, nama saya Raya Setiawan, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemulihan hewan dan tumbuhan dan juga inseminasi buatan. Apa sih itu pemulihan hewan dan tumbuhan? Pemulihan hewan dan tumbuhan dalam konteks bioteknologi ini yaitu upaya untuk memperbaiki atau melestarikan suatu organisme yang populasinya itu hampir punah karena beberapa faktor. Yang pertama itu faktor alam, bencana alam, atau faktor penyakit, wabah, atau juga faktor perburuan dari manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu inseminasi buatan. Apa sih inseminasi buatan itu? Inseminasi buatan adalah salah satu produk bioteknologi reproduksi. Nah, itu termasuk bioteknologi modern Nah, itu yang dimana dalam prosesnya itu sperma dari dalam tubuh jantan yang unggul akan diambil dan disimpan, lalu akan dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina. Nah, dalam proses ini itu tidak mengalami perkawinan alami melainkan langsung diinseminasi atau disuntikan langsung gitu. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi reproduksi. Nah, yang kedua itu mempercepat reproduksi,
Nah, yang ketiga yang paling terpenting itu untuk memulihkan reproduksinya, atau lebih tepatnya itu untuk mempercepat kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan fermentasi dari keju. Keju ini berbahan utama dari susu, yaitu susu ini pertama-tamanya akan dipanaskan dengan suhu 70 derajat untuk membunuh bakteri patogen. Selanjutnya, habis dari pemanasan susu tersebut akan ada bakteri dalam susu tersebut, namanya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, kedua bakteri ini yaitu bakteri asam laktat mengubah protein pada susu menjadi asam. Lalu setelah penambahan bakteri ini ada pun proses penambahan enzim. Enzimnya yang bernama enzim Rennet. Nah, enzim Rennet ini berfungsi untuk proses penggumpalan pada keju, yaitu mengubah gula pada susu ini menjadi rasa asam atau memberi rasa khas lah pada susu ini. Setelah proses penggumpalan ini akan dilanjutkan proses pengawetan. Nah, proses pengawetan ini melihat dari waktu. Jika waktu lebih lama kan keju ini memiliki rasa yang khas dan asam dan asin. Jika waktunya lebih pendek, tekstur tersebut keju itu akan lembek atau tidak padat lah. Ya, sekian presentasi tentang keju dari saya. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan dari fermentasi acar. Fermentasi acar ini terdiri dari sayur-sayuran seperti wortel, timun, dan lain-lain sebagainya. Prosesnya yaitu wortel ini dan sayuran-sayuran akan dikupas dipotong kecil-kecil dan direndam air garam untuk mengeluarkan cairan-cairan dalam sayuran ini. Nah, pada proses rendaman ini dibantu oleh bakteri yang bernama Lactobacillus plantarum untuk memberikan rasa-rasa yang asam dan berfungsi untuk mengubah gula pada sayuran ini menjadi asam laktat. Setelah ditambahkan bakteri ini, acar-acar tersebut siap dihidangkan, bisa ditambahkan dengan bumbu cabai dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok-kelompok saya. Tidak ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.